Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan coba membongkar kode di balik sesuatu yang kita semua alami setiap hari, emosi. Percaya deh, setelah pembahasan ini, cara Anda memandang perasaan mungkin nggak akan pernah sama lagi. Oke, kita langsung mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin sedikit aneh. Kita kan seringnya mikir emosi itu ya datang gitu aja, kayak cuaca, nggak bisa dikontrol. Tapi gimana kalau sebenarnya Anda itu adalah arsitek di balik setiap perasaan yang Anda alami? Nah, coba lihat ini. Di satu sisi ada pandangan umum. Emosi itu pasif, sesuatu yang terjadi pada kita. Tapi, di sisi lain ada ide yang jauh lebih radikal. Kita secara aktif membangun emosi kita dari bahan-bahan dasar, seperti bahasa, keyakinan, dan pengalaman. Intinya, kita bukan cuma merasakan, kita menciptakan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Kita masuk ke bagian pertama, musik perasaan. Untuk ngerti gimana sensasi fisik bisa jadi emosi tertentu, coba bayangin perasaan Anda itu musik. Kita akan lihat gimana suara berisik yang acak di dalam tubuh kita bisa diubah jadi sebuah simfoni emosi yang penuh arti. Pertama, kita harus paham dulu bahan dasarnya. Ini yang disebut emosi mentah. Ini tuh bukan marah atau cinta ya. Ini murni sensasi fisik. Jantung yang berdebar kencang, napas yang jadi lebih cepat, itu semua cuma getaran mentah di dalam tubuh kita. Yang, ya, masih menunggu untuk dikasih nama. Nah, disinilah analogi musik tadi jadi penting banget. Sensasi fisik yang mentah itu ibarat bunyi, getaran acak yang belum ada strukturnya. Sementara itu, makna, konsep, dan bahasa yang kita punya adalah partiturnya. Not balok yang mengubah kebisingan tadi jadi musik yang bisa kita pahami. Dan ini bagian yang paling keren. Jantung yang berdebar itu bisa jadi dua lagu yang beda banget tergantung partitur apa yang kita pakai. Kalau kita kasih label gemetar cinta, rasanya akan jauh beda dibanding kalau kita kasih label cemas ujian. Padahal sensasi fisiknya sama persis. Inilah kenapa punya kosakata emosi yang kaya itu penting banget. Itu bikin kita bisa nulis musik yang jauh lebih detail dan akurat. Oke, jadi kita ini komposer emosi kita sendiri. Tapi pertanyaannya, kapan kita nulis musik itu? Apa setiap saat? Ternyata enggak. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, radar emosional. Kita cari tahu kapan sih mesin pencari makna di kepala kita ini mulai aktif. Kenyataannya, otak kita itu super efisien. Bisa dibilang kita ini ekonom kognitif. Bayangin deh, kalau kita harus ngasih makna ke setiap hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Capek banget kan? Boros energi mental. Jadi, kita sangat selektif. Kita nggak akan repot-repot cari makna, kecuali ada sesuatu yang benar-benar nyolek kita. Prosesnya kira-kira begini. Sehari-hari, kita jalan pakai mode autopilot. Tapi tiba-tiba